Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradiva Aban Maulana. Dan saya Fahma Aulia Rodifah. Pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang pidato. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pidato, tujuan pidato, kriteria berpidato, kerangka teks berpidato, etika berpidato, dan macam-macam pidato. Baik, yang pertama yaitu pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbahasa lisan. Pidato yaitu berucap di depan umum untuk tujuan tertentu. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang ditujukan untuk orang banyak. Adapun tujuan pidato yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Adapun macam-macam atau jenis pidato berdasarkan persiapannya. Yang pertama yaitu pidato impromptu. Merupakan pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara tanpa adanya persiapan. Yang kedua yaitu pidato memoriter, yaitu pidato yang ditulis dengan naskah untuk dihafalkan kata demi kata. Yang ketiga yaitu pidato manuskrip, yaitu pidato yang dilakukan dengan membaca naskah pidato. Yang keempat yaitu pidato extemporer, pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Selanjutnya yaitu macam-macam pidato berdasarkan sifat dari isi pidato. Yang pertama yaitu pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara. Yang kedua, pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada sesuatu acara, kegiatan, atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang mempengaruhi untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir yaitu pidato bertanggung jawab, pidato yang berisi sesuatu laporan bertanggung jawab. Adapun kriteria dalam penilaian berpidato diantaranya yaitu yang pertama kesesuaian tema, judul, dan isi pidato. Yang kedua yaitu sistematika pembawaan, mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga yaitu bahasa yang bagus dan jelas. Yang keempat yaitu gaya atau mimik dan improvisasi. Yang terakhir yaitu ketepatan waktu. Memberikan pidato di depan umum, ada baiknya melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang keempat, mengetahui lama, waktu, atau durasi pidato yang akan disampaikan. Yang terakhir yaitu menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Selanjutnya yaitu struktur pidato. Yang pertama yaitu salam pembuka. Yang kedua yaitu muqaddimah, boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga yaitu penghormatan, biasanya dari jabatan tertinggi ke terendah. Yang keempat yaitu puji syukur. Yang kelima sholawat serta salam. Yang keenam menyampaikan topik pidato.
yang ketujuh isi, yang ke-8 kesimpulan, yang ke-9 yaitu penutup. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato, yang pertama yaitu berbusana yang sopan dengan melihat situasi, macam latar belakang pendengarnya, acara yang akan disungguhkan panitia. Yang kedua, pergunakan bahasa yang sopan dan komunikatif sesuai dengan tingkat bahasa pendengarnya. Penggunakan bahasa baku jika berpidato dalam forum resmi, misalnya seminar, rapat, sidang, dan lain-lain. Yang ketiga, materi pidato harus sesuai dengan yang diinginkan pendengar. Jangan menggunakan materi yang justru bertentangan dengan kemauan, adat, norma, agama, atau tatanan yang dianut oleh masyarakat pendengar. Dan yang keempat yaitu penampilan harus dengan rasa percaya diri, tidak minder, rendah diri, takut, bingung, atau grogi. Jangan memvonis pendengar dengan memaksa pendapat atau kehendak. Selanjutnya yaitu etika berpidato. Ketika berpidato, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimis bagi pendengarnya. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Baik, anak-anak, sudah Bapak dan Ibu guru jelaskan mengenai pidato secara lengkap ya. Kemudian untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman anak-anak di sini, Bapak dan Ibu guru mempunyai soal. Yang pertama yaitu berilah nilai pada setiap kriterianya. Yang kedua, tulislah poin-poin struktur pidato yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu termasuk jenis apa pidato tersebut.